Judul khotbah hari ini, apakah doa bisa mengubah segalanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berdoa dengan air mata, berdoa dengan suara serat, karena sudah terlalu lama menanti jawaban? Lalu muncul pertanyaan di hati, apakah doa benar-benar bisa mengubah segalanya? Ada orang berkata doa itu hanya rutinitas rohani. Ada yang berkata doa itu hanya menenangkan hati. Ada pula yang berkata doa tidak akan bisa mengubah keadaan. Tapi apakah benar demikian? Atau sebenarnya doa menyimpan rahasia besar kuasa Allah yang sanggup menggetarkan langit dan menggoncangkan bumi? Hari ini kita akan membedah pertanyaan itu. Apakah doa benar-benar bisa mengubah segalanya? Sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, mengajarkan kami arti doa yang sesungguhnya, dan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang penuh kuasa. Kami ikat segala pikiran yang mengganggu. Kami tundukkan semua kesombongan manusia. Dan kami serahkan pembahasan renungan ini hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like, dan komen juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan kalau Menara Pengharapan upload video khotbah terbaru. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda. Mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke inti khotbah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan satu kenyataan. Doa bukanlah aktivitas biasa. Doa adalah nafas orang percaya. Jika tubuh manusia berhenti bernafas, ia akan mati. Demikian pula dengan orang percaya, ketika ia berhenti berdoa, rohnya mulai layu, imannya menjadi kering, dan hatinya kehilangan arah. Pertanyaannya, apakah doa benar-benar bisa mengubah segalanya? Alkitab penuh dengan bukti bahwa doa bukan hanya ucapan kosong. Doa adalah senjata rohani yang memiliki kuasa ilahi. Ingat kisah Hizkia dalam Yesaya 38 ayat 1-6. Nabi Yesaya datang membawa pesan Tuhan. Engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Bayangkan, sebuah firman nubuatan kematian sudah diucapkan. Namun apa yang dilakukan Hizkia? Ia berdoa sambil menangis dengan hancur hati, dan Alkitab berkata Tuhan mengubah keputusan itu. Tuhan menambahkan 15 tahun lagi dalam hidup Hizkia. Bukankah itu bukti bahwa doa bisa mengubah sesuatu yang tampaknya sudah ditetapkan? Doa bisa mengubah keadaan bukan karena doa itu sendiri kuat, tetapi karena doa menghubungkan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita berdoa, kita sedang mengetuk pintu surga. Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan kata-kata Yesus ini.
Ia tidak berkata, "Mungkin kamu akan diberi." Ia berkata dengan kepastian, "Mintalah, carilah, ketoklah." Doa bukanlah spekulasi. Doa adalah jaminan relasi antara anak dan Bapa. Maaf saudara. Namun saudara, doa bukan sekadar daftar keinginan seperti anak kecil meminta mainan. Doa adalah perjumpaan dengan hati Allah. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa bukan hanya tentang mengubah keadaan, tetapi doa mengubah kita terlebih dahulu. Doa melunakkan hati yang keras. Doa menyembuhkan luka batin. Doa menenangkan jiwa yang gelisah. Doa mengikis kesombongan. Doa mendekatkan kita dengan hadirat Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Lihatlah, doa bukan hanya menghasilkan jawaban, doa menghadirkan damai sejahtera. Pertanyaannya, doa seperti apa yang Tuhan kehendaki? Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Tuhan tidak melihat panjangnya doa, tidak melihat indahnya kata-kata doa, tetapi Tuhan melihat hati yang berdoa. Doa yang lahir dari iman, dari hati yang benar, doa yang disertai ketaatan, doa yang penuh kerendahan hati, itulah doa yang berkuasa. Banyak orang berdoa, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Yesus menegur orang Farisi dalam Matius 6 ayat 5 dan 6. Mereka berdoa supaya dilihat orang. Tetapi Yesus mengajar kita masuk ke dalam kamar, berdoa dalam keteduhan, dan Bapa yang melihat dalam sembunyi akan membalasnya. Artinya, Tuhan mencari ketulusan, bukan pertunjukan. Saudara, doa yang penuh kuasa bukanlah doa yang selalu berkata, "Tuhan, lakukan ini untukku." Doa yang penuh kuasa adalah doa yang berkata, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu." Doa Yesus di Getsemani adalah doa yang paling penuh kuasa, bukan karena Ia dihindarkan dari salib, tetapi karena Ia berserah penuh kepada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42 mencatat doanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itulah puncak doa yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana agar doa kita memiliki kuasa? Pertama, doa harus lahir dari iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Kita berdoa dengan iman, kita sedang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Kedua, doa harus disertai dengan ketaatan. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kita minta,
kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketaatan membuka pintu kuasa doa. Ketiga, doa harus dilakukan dengan ketekunan, bukan sekali dua kali lalu menyerah. Lukas 18 menceritakan tentang janda yang tidak henti-hentinya meminta keadilan. Akhirnya hakim yang lalim pun luluh. Betapa lebih lagi Bapa kita yang penuh kasih akan menjawab doa kita. Tetapi jangan salah mengerti. Apakah doa selalu mengubah situasi? Kadang-kadang tidak. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tetapi Ia mengubah hati kita. Paulus berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya diambil. Tetapi Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Artinya, Tuhan tidak selalu mengabulkan doa sesuai keinginan kita, tetapi Ia selalu memberikan jawaban terbaik. Doa tidak selalu mengubah situasi, tetapi doa selalu mengubah kita. Karena itu, saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan biarkan setan membisikkan bahwa doa itu sia-sia. Doa adalah saluran kuasa Allah. Ketika engkau berdoa, mungkin engkau tidak melihat langsung jawabannya, tetapi surga bergerak, malaikat diutus, hati manusia disentuh, pintu-pintu tertutup dibukakan. Bahkan doa yang diucapkan dengan air mata dan suara lemah sekalipun tetap naik seperti ukupan harum ke hadapan Allah. Wahyu 5 ayat 8 menggambarkan doa orang kudus sebagai emas dalam cawan, sebuah persembahan yang berharga di hadapan tahta Allah. Saudara, doa memang bisa mengubah segalanya. Tetapi yang terutama, doa mengubah kita lebih dahulu. Ia membuat kita lebih mengasihi Tuhan, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih kuat, lebih beriman. Dan ketika kita berubah, keadaan pun perlahan ikut berubah. Kuasa doa bukanlah dongeng rohani. Kuasa doa adalah kenyataan surgawi yang bisa kita alami setiap hari jika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, iman yang teguh, dan kerinduan yang tulus. Sebagai kesimpulan, hari ini kita belajar bahwa doa bukan hanya kata-kata. Doa adalah nafas iman. Doa bisa mengubah segalanya bukan karena doa itu sendiri kuat, tetapi karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Namun, lebih dari sekedar mengubah keadaan, doa mengubah hati kita, membentuk kita, membawa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Doa yang Tuhan inginkan adalah doa yang tulus, penuh iman, disertai ketaatan, dan berserah pada kehendak-Nya. Dan doa yang demikian memiliki kuasa yang besar. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah bukti kita masih percaya. Doa adalah tanda kita masih berharap. Doa adalah nafas yang menghidupkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang kuasa doa. Kami percaya bahwa doa bukan hanya ucapan, melainkan perjumpaan dengan Engkau. Ajar kami untuk berdoa dengan iman, dengan ketulusan, dengan ketaatan, dan dengan hati yang berserah. Ubah kami melalui doa, dan biarlah hidup kami semakin mencerminkan
kehendak-Mu. Tuhan, untuk setiap hati yang lelah, kuatkan melalui doa. Untuk setiap jiwa yang rindu jawaban, hiburkan melalui doa. Untuk setiap anak-Mu yang berdoa dengan air mata, tunjukkan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Menara Pengharapan.